Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keselamatan agar terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Tak lupa pula, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar apa itu pengertian teks berita, bagaimana unsur-unsur berita, bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menulis teks berita. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengembangkan kerangka penulisan berita menjadi teks berita yang utuh sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi tujuan pembelajarannya hanya satu, yaitu ibu harap kalian mampu mengembangkan kerangka penulisan berita menjadi teks berita yang utuh. Baiklah, kita lanjutkan. Langkah yang pertama yaitu adalah menentukan inti informasi atau sumber berita. Nah, maksudnya di sini kalian tentukan dulu sumber berita atau kalian cari sumber berita apa yang bisa kalian angkat untuk menjadi topik yang akan dibicarakan dalam berita tersebut. Nah, sumber berita ini bisa ditemukan kalian mengamati secara langsung kejadian yang ada di sekitar kalian, ataupun kalian bisa mewawancarai narasumber. Mewawancarai itu maksudnya bertanya jawab kepada narasumber yang ada atau yang menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, dari situlah kalian bisa menemukan sumber berita yang akan kalian kembangkan menjadi teks berita. Nah, di sini informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, faktual. Artinya, informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kan sudah dibahas pada pembahasan teks berita bahwa teks berita itu harus fakta. Tidak boleh tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan itu bukan berita namanya. Itu masih atau biasa kita sebut hoax. Itu tidak bisa disebut sebagai berita atau teks berita. Nah, yang kedua itu adalah aktual. Di sini maksudnya informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Nah, kalau kalian menulis teks berita, itu kan harus bersifat baru. Kalau kalian ingin menceritakan atau membuat teks berita, tapi kejadiannya itu udah lama atau sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, itu bukan berita namanya. Oke, yang selanjutnya itu adalah fungsional. Di sini maksudnya bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bentuknya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Artinya di sini, dari teks berita yang akan kita tulis, kadang ada berita yang bisa memberikan pengetahuan apa yang belum diketahui oleh pembaca. Nah, setelah dia membaca teks berita kita, dia bisa tahu, oh ini, atau dia mendapat pengetahuan lagi dari berita yang sudah kita buat. Nah, langkah yang kedua adalah menyusun kerangka berita. Setelah menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simbanya
di sini adik Simba itu adalah unsur-unsur berita yang kemarin yang sudah disampaikan, yaitu ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Selanjutnya, mengembangkan kerangka berita. Jika kerangka sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah mengembangkan menjadi tulisan berita yang utuh. Ingatlah struktur berita yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya. Berita dimulai dari kepala berita, badan berita, dan kaki berita. Nah, pada struktur ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya kan? Nah, langkah yang terakhir adalah menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita yang utuh, langkah terakhir adalah menentukan judul berita. Untuk memilih judul berita, perhatikan syarat-syarat berikut. A. Akurat, jelas, dan ringkas. B. Mencerminkan isi berita. Nah, pada bagian A itu artinya judul berita itu nggak boleh panjang. Dia harus ringkas, minimal 1 baris saja, dan tidak boleh, walaupun itu 1 baris, tidak boleh lebih dari 8 atau 10 kata atau 12 suku kata. Jadi kalau bisa lebih ringkas. Nah, yang kedua adalah mencerminkan isi berita. Nah, dari judul itu artinya pembaca yang sudah membaca judul yang sudah kalian buat, si pembaca itu udah tahu, oh ini beritanya tentang ini pasti. Nah, gitu. Nah, yang ketiga adalah menarik pembaca. Jadi, kalau kalian ingin memilih judul itu, harus bisa menarik pembaca. Namun, dalam membuat judul berita juga harus digunakan bahasa yang baku. Tidak boleh bahasa yang tidak baku. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu sampaikan bahwa teks berita itu menggunakan bahasa yang baku. Nah, jadi bukan artinya untuk menarik pembaca kalian menggunakan bahasa yang tidak baku. Tidak boleh. Oke, yang terakhir adalah bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Di sini artinya tidak ambigu itu, judulnya itu harus jelas. Jadi nggak membuat membaca judul kalian itu bingung. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh langkah-langkah penyusunan teks berita. Nah, yang pertama itu adalah menentukan inti informasi atau sumber berita. Di sini kita ambil contoh, pelajar SMA menciptakan robot. Nah, inti dari berita yang akan disampaikan itu adalah ada pelajar SMA yang bisa menciptakan robot. Oke, yang kedua adalah menyusun kerangka berita. Nah, pada menyusun kerangka berita ini kan tadi disampaikan di dalamnya terdapat unsur-unsur berita, yaitu yang bisa disebut adik Simba. Nah, pada bagian A, pertanyaannya adalah apa peristiwa yang terjadi? Kerangkanya adalah pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Bagian D, di mana peristiwa itu terjadi? SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Universitas Indonesia Jakarta. Bagian K, kapan peristiwa tersebut terjadi? Rabu 26 Oktober 2016. Bagian C, siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang pertama ada Satrio Adi kelas 12, yang kedua ada Lutfiatullah kelas 11, yang ketiga ada Syafira Kiddis kelas 11. Nah, pada bagian M, mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Artinya di sini maksudnya mengapa robot itu diperlukan? Nah, di sini jawabannya adalah sebagai sarana mengekspresikan kreativitas
komunikasi antar sekolah, serta perkembangan iptek. Nah, pada bagian B, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Nah, yang ketiga kita masuk mengembangkan kerangka. Nah, di sini kalian bisa baca dari kerangka yang sudah ditemukan tadi oleh penulis. Selanjutnya dikembangkanlah menjadi teks berita. Nah, mari kita baca bersama-sama. Pelajar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo berhasil menciptakan robot transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Robot ini juga membawa pelajar SMA tersebut menjadi juara tingkat nasional yang diadakan di Universitas Indonesia. Robot transportasi bernama Anson Android System and Orientation Sense Transportation ini diciptakan oleh Satrio Adi, siswa kelas 12, Lutfiatul Laili, siswa kelas 11, dan Syafira Kiddis, kelas 11. SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Sesuai namanya, Anson dijalankan dengan menggunakan sistem Android. Menurut Satrio, robot Anson dapat digunakan untuk transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Kami menciptakan robot Anson sebagai alat transportasi yang tidak mengeluarkan polusi, ujarnya pada wartawan di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Rabu 26 Oktober 2016. Berkat karya mereka, banyak siswa ataupun guru-guru dari sekolah lain memberikan respon positif dan bangga dengan kreativitas mereka. Nah, jadi itu adalah sebuah teks berita yang sudah dikembangkan dari kerangka yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir adalah menentukan judul berita. Jadi di sini ditentukanlah judul berita dari teks berita yang sudah dikembangkan tadi. Judulnya adalah Siswa SMA Mampu Menciptakan Robot Mutakhir. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Nah, di sini ada tugasnya. Yang pertama adalah buatlah sebuah teks berita dari video yang akan Ibu bagikan. Nanti videonya akan Ibu kirim ke grup WA. Nah, dari video tersebutlah kalian buat sebuah teks berita. Nah, tugas yang kedua adalah buatlah ringkasan materi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Jadi di tugas pertama itu kalian kerjakan di buku tugas. Nah, tugas yang kedua ini dikerjakan di buku catatan. Nah, setelah itu difoto dan kirim ke WA Ibu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ibu akan rekap nilai-nilai tugas kalian dan Ibu akan menyampaikan nantinya nilai tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya. Baiklah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.